Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Yunanti, MPM 2021020073. Saya dari kelas B Hukum Tata Negara, dan di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai metodologi hukum Islam yang diampu oleh Bapak Herpin Yongki Pradikta MHI dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, penjelasan materi pertama. Objek dan subjek hukum Islam. Dalam ilmu usul fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangannya. Juhaya Esperaja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan mendapatkan siksa, disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatannya atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibihah, atau perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu, ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kedua, nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karaha, tahrim, karaha, tanzih, nabdi, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah ialah jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zahni atau perintah yang dinamakan wajib, demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Disebut haram, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lainnya. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu 1 sebab, 2 syarat, 3 mani. Tafsir salah satu metode pendahuluan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf, maka itu mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud. Upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dan menggali makna yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah atau campur tangan, tidak dapat dielakkan.
Al-Quran juga sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan adanya munasabah al-ahyah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ahyah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metodologi pengalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakha, yang artinya sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyaha juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau at-tahat. Kata judha menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga yang menghasilkan usaha semaksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad yaitu satu, pengarahan akal fikir para fuqaha atau usuliyin. Dua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Tiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia. Empat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatannya. Lima, dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezahniannya. 6. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.